ada teknik gigi, ada perawat-perawat pun banyak. Kebetulan saya bagian radiologi atau ronsen. Di sini sensitif sih pekerjaannya. Dia kerja dengan radiasi, gitu. Mungkin adik-adik pernah ada yang kayak ronsen toraks, ronsen paru-paru. Mungkin ada temennya yang pernah, maaf ya, takutnya ada yang pernah kecelakaan. Dan di ronsen itu biasanya tim kerja kita, gitu. Kami di sini sih bukan dokter ya, jatuhnya bukan dokter, tapi kita belajar apa yang dokter pelajari tentang tulang-tulang. Okay. Jadi nanya-nanya tulang, nanya-nanya otot, sendi, MRI, Rusuk juga CT nggak? scan. Rusuk juga? Rusuk belajar. Oh, bisa tolong cariin tulang rusuk saya nggak? Misi kenapa misi nih misinya? Atau udah menit targang, ya Allah. Ini salah satunya nih alat yang tadi saya kasih lihat, ini yang di dalam, ini alat MRI. Oke. Fungsinya buat apa tuh? Alat MRI itu fungsinya untuk melihat sendi atau otot. Ini untuk lihat tulang nih. Oke. Ini tulang. Wow. Ini otot-ototnya. Banyak. Mau MRI ada MRI banyak sih kita. Ini tulang belakang. Tuh, jadi kita belajarnya begini semua nih. Oke. Belajar pertulangan, perototan, Persendian. Kecuali yang masih sendirian ya. Siapa sih, Miss? Gitu. Itu kalau misalnya apa ya? Kapan sih pasien itu diharuskan ada pemeriksaan ke bagian radiologi? Kalau selain kecelakaan? Kalau selain kecelakaan, kapan pasien harus dilakukan ke radiologi? Pasien-pasien yang batuk 1 minggu, batuk 2 minggu, itu juga wajib disarankan untuk ronsen paru-paru atau dada. Okay. Takutnya di dalam paru-paru atau dadanya ada kayak bakteri, takutnya ternyata pasien tersebut TBC, dia kalau TBC ada bercak-bercaknya, bulat-bulatnya, begitu. Kalau sama yang perokok, Kak, apa kelihatan dari ronsen paru-paru? Ada yang rokok di sini emang? Ada deh kayaknya. Ada yang senyum ya? Kalau perokok itu kelihatan paru-parunya, kelihatan paru-parunya agak. Dia paru-paru tuh yang bagus itu, boleh deh searching kalian nanti kalau pas udah beres ini. Paru-paru yang bagus itu dia bersih, warnanya hitam, gitu. Tapi kalau paru-paru yang jelek itu dia kotor kayak sarang laba-laba, dia ada bercak-bercaknya. Ya kayak modelnya kayak sarang laba-laba lah, ada garis-garisnya begitu. Okay. Terus buat ngebedain itu paru-paru kotor karena asap rokok sama misalnya let's say TBC misalnya, itu beda nggak sih hasil pemeriksaannya? Hasil pemeriksaannya gambarnya beda. Oh, gambarnya beda, oke. Gambarnya beda. Kalau misalnya kalau misalnya di mata kita ya, di mata yang sudah biasa lihat itu tahu, oh itu TBC, oh itu paru-paru, oh itu rokok, itu karena ya benda asing misalnya, bisa jadi karena tumor atau kanker. Itu juga kita mempelajarinya lah. Hasilnya beda ya dari hasil ronsennya ya? Hasilnya beda. Kayak mana ya? Aku ada contoh nih, kalian yang suka angkat-angkat beban berat, yang suka angkat beban berat. Ini. Aku suka angkat galon. Siapa angkat galon? Aku. Galon doang ya Tuhan.
Tapi tetap hati-hati kalau jalan juga. Nggak salah, kalian bakal berada sendiri. Kak, aku mau nanya lagi dong. Apa-apa. Kenapa sih kakak ini tertarik buat jadi bagian radiologi? Awalnya itu tidak ada ketertarikan untuk radiologi. Karena orang tua saya kerja di Rumah Sakit Cianjur, bagian radiologi. Dan radiologi itu, jujur, kerja di kesehatan tuh, menurut saya nggak enak. Kerjanya 3 shift. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Jadi, menurut saya waktu untuk suatu saat pengen main tuh kayaknya nggak fleksibel. Saya cita-citanya jadi polisi. Pak, kenapa nggak jadi polisi? Waktu itu tinggi saya kurang 1 senti. Di sini peraturannya Kak Fregi nggak boleh ngomongin tinggi. Tinggi saya kurang 1 senti. Akhirnya orang tua saya udah bingung tuh. Gimana ya caranya supaya nggak berhenti sekolah atau nggak mundur lah setahun 2 tahun. Akhirnya orang tua saya bilang, udah kamu masuk radiologi aja, nanti setelah masuk radiologi bisa lanjut ke sekolah militer, tentara atau polisi. Ternyata dikasih sama jalan Tuhan enak. Saya 2 minggu sebelum udah kerja di sini. Ijazah belum keluar udah kerja di sini, jadi ya sampai sekarang udah mau duluan untuk nyobain tes lagi. Aku mau nanya dong, Kak. Siapa nih? Aku. Oke. Resya ya? Ya. Apa makna pekerjaan ini bagi kakak secara pribadi? Makna pekerjaan aku. 1, di sini kita ngebantu orang yang benar-benar butuh. Kayak orang yang lagi patah tulang. Jadi aku di sini belajar kayak kita belajar ikhlas deh nolongin orang. Yang biasanya emosi, nanganin pasien-pasien yang ribet. Kalau kalian kerja di radiologi itu pasien patah tulang nangisnya bukan nangis lebay, nangis sakit, berdarah itu kita kerjain. Jadi benar-benar sabar, mindahinnya sabar, posisikannya juga sabar. Jadi maknanya ya kayak itu kita dapat pahalanya. Kedua kita dapat ilmunya. Ketiga kita belajar sabar. Jadi buat kalian yang nggak sabar, kayaknya jangan ya. Kayak aku yang megang anak kecil nih, umur setahun, 6 bulan, sama paru-paru. Pasti kan kalau kalian yang punya adik-adik, umur segitu ditaruh, ditahan paksa gitu, pasti nangis. Ya udah, nanganinnya gimana caranya? Kita muter otak. Caranya nanganin pasien dengan orang yang berbeda-beda, watak orang berbeda-beda, sosial orang berbeda-beda. Ya, belajar juga sih jadi belajar jadi orang sabar. Aku mau nanya lagi. Mulai tertarik. Gimana sih cara ini kalau misalkan nyampein kabar buruk ke pasien atau ke keluarganya pasien gitu? Kabar buruk tentang pemeriksaan. Biasanya aku kalau misalnya pasiennya memang enak diajak ngobrol, aku jelasin. Bu, Ibu, Bapak, Mbak, Mas, misalnya. Ini jarinya patah ya, aku bilang gitu. Ini jangan jadi tumpuan, misalnya kakinya patah. Ini jangan kakinya patah ya, jangan diinjek terlalu lama atau gimana-gimana. Jangan jadi tumpuan kiri atau kanan. Kalau
misalnya aku nggak berani menjelaskan, menurutku, wah rancu nih, antara patah atau enggak, aku oper ke dokter. Nanti dokter yang menjelaskan. Gitu. Jadi nggak aku yang jelasin. Jadi dokter spesialisnya yang jelasin atau dokter UGD yang nanti yang jelasin. Oke. Motivasi. Motivasi apa nih maksudnya Kenzi? Diperjelas. Motivasi menjadi Oke. Motivasiku sih lebih ke kita berbuat baik ke orang, ya walaupun digaji ya, kita berbuat baik dan ngegaji orang, kita berbuat baik dengan gaji seberapapun dan yang nggak semua berbuat baik itu tidak dibayarkan, gitu. Jadi cara saya berbuat baik ke orang ya nolong orang kerja di rumah sakit ini, karena kalian pikir deh waktu zaman COVID, itu resikonya gede banget. Saya ngalamin sehari mandi bisa ada sekitar 10 sampai 15 kali sehari mandi. Gitu. Jadi motivasinya kalau kalian niat kerja di kesehatan, ya kalian siap untuk berbuat baik aja sama orang. Berapa lama sih Kak waktu yang Kakak butuhin buat mencapai profesi Kakak sekarang? Buat apa? Mencapai profesi Kakak sekarang. Suaranya kecil ya? Berapa lama waktu yang Kakak butuhin sekarang untuk mencapai profesi Kakak yang sekarang? Profesi aku ambil D4 atau S1. 4 tahun. Aku 4 tahun kuliah. S1 itu 4 tahun ya Kak? Iya, S1 4 tahun. Selama kuliah S1 itu ada tantangannya gitu gak? Tantangannya itu kita belajar tulang. Dari lekukan, dari keritingnya itu ada namanya masing-masing, bolongnya itu ada namanya masing-masing. Gitu. Ini tangan itu kalian cuma lihatnya cuma satu, tapi di sini ada 3 tulang. Di sini tuh setiap jari ada 3 tulang. Makanya kenapa kalian bisa bengkokin Langsung main begini? tangan semua. Kalian bengkokin gini bisa karena ini tulang 1, tulang kedua, tulang ketiga. Di sini pun di telapak kalian ini bukan cuma 1 jari panjang gini doang, bukan. Di sini ada lagi tulang-tulang kecil. Ada sekitar 10 atau sekitar 15 tulang kecil. Kalau misalnya di antara teman-teman ini kan ada yang jempolnya bisa sampai apa sih ngejungkir gitu ya? Siapa sih Kinar ya? Berarti itu ada problem di tulangnya nggak sih? Kalau itu aku belum tahu ya kenapanya, Miss. Aku pun bisa sih begitu. Oh iya bisa. Jadi kalau yang bisa kayak gini bukan berarti ada problem di tulangnya ya? Enggak. Apta, mungkin Apta mau tanya? Apa jenis pasien yang paling sering Kakak tangani? Apa jenis pasien yang Paling sering Kakak tangani? Pasien paling sering ditangani, pasien untuk foto dada atau paru-paru. Keluhannya batuk seminggu, batuk 2 minggu, TBC, rokok, banyak kenapa-kenapanya sih. Sama paling kayak sendi-sendi ya, pasien-pasien lansia, lanjut usia, itu kan udah pada sepuh ya, pinggang. Gimana cara Kak Fregi ini menangani orang yang menolak pengobatan? Kalau menolak pengobatan, itu kita tidak bisa memaksakan kemauan pasien. Misalnya pasien setelah saya infokan harganya sekian gitu,
Saya nggak mau. Oke, baik, saya konfirmasi dulu ke dokternya. Jika dokternya setuju juga atau pasien memang sudah tidak bersedia langsung, ya mau nggak mau kita pulangin aja. Kita nggak mau ngambil ribet, takutnya malah jadi komplain di mana-mana kan. Kak Fregi, sejauh ini kasus terparah deh yang pernah ditangani Kasus terparah pemeriksaan atau apa? pemeriksaan. Pemeriksaan patah tulang. Tulang paha itu kan lurus, dia jadi gini. Kelindes motor, kelindes mobil. Banget ya. Oh, ini kalau misalnya di di daerah nih ya di Cianjur tuh kan masih ada yang namanya kayak ahli patah tulang. Nah, itu bertolak belakang nggak sih sama hasil pemeriksaan radiologi? Sebenarnya gini, kalau kalian habis jatuh, habis main basket ke Leo, kalau dari saya sih lebih menyarankan ronsen dulu atau tunggu sehari 2 hari. Kalau misalnya bengkak itu kemungkinan ada fraktur atau dislokasi. Fraktur itu retak atau ya retak, dislokasi itu pergeseran tulang. Kalau misalnya ternyata masih begitu aja, ronsen dulu. Ronsen dulu, kalau ternyata di ronsen tidak ada apa-apa, tunggu kempes baru urut. Jadi jangan pas lagi bengkak diurut ya? Jangan, kalau lagi bengkak diurut mah lebih sakit, itu lebih bahaya. Oh, oke. Tuh, ilmu. Kalau bisa terjadi skoliosis gitu gimana sih, Kak? Apa? Suaranya kecil banget ya, Rek. Kalau karena terjadinya skoliosis itu kayak gimana sih, Kak? Kenapa bisa skoliosis? Ya. Oh iya. Skoliosis itu bisa karena bawaan lahir, bisa karena kalian pola duduk, pola berdirinya nggak benar. Kayak kalian nulis miring begini, itu kan miring di sininya, gitu. Bisa juga karena kalian bawa tas berat terlalu lama begitu. Jadi skoliosis ada sama satu lagi, ada yang S, ada yang bungkuk ke depan atau ke belakang, itu ada. Tidak hanya Kalau skoliosis, skoliosis bisa sembuh nggak? Skoliosis bisa sembuh. Terapi? Ada beberapa tahap. Kalian mau operasi bisa, nanti setiap tulang belakangnya dipasangin pen, dipasangin besi, itu seumur hidup. Bisa pakai brace atau pakai korset. Dia ditekan bentuknya, nanti neken terus, berubah setiap evaluasi akan berubah brace-nya atau korsetnya. Atau cara paling simpel berenang. Berenang? Berenang, tapi pemulihannya agak lama. Begitu. Oke. Apa syarat utama untuk bisa masuk ke bidang kesehatan, Kak? Apa syarat utama untuk? Masuk bidang kesehatan. Syarat utama untuk masuk bidang kesehatan SMA IPA. Gitu. Kalau kalian mau nyoba-nyoba kesehatan dan tidak yakin, maksudnya masuk ya, kalau misalnya, maaf ya, bukan aku ini. Kalau IPA itu kalian bisa masuk IPS. Kalau IPS belum tentu bisa masuk IPA. Jadi aku nyaranin kalau kalian memang mau nyoba kesehatan dan amit-amit misalnya tidak keterima, kalian masih bisa masuk untuk kayak manajemen kalau lulusan IPA gitu. Ada lagi. Ada keluarganya orang kesehatan di sini. Ini Tere ya? Tere omnya ya di rumah sakit Cianjur juga. Rumah sakit Cianjur. Bibi aku. Oh, bagian apa?
bibi aku kalau nggak salah sih Kecil banget, Tere. kalau nggak salah bibi aku itu farmasi. Karena Formasi. suaranya nggak jelas ya, Emang ya jelas. sangat kecil banget suaranya. Kartika mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak salah bibi aku di farmasi. Kalau radiologi itu, kakak pernah nggak sih ada hasil scan yang gagal? Hasil scan yang gagal pernah. Ada beberapa faktor, karena satu human error, karena kesalahan kita, kedua karena alat yang error gitu. Jadi biasanya sih karena kadang pasiennya juga yang salah, yang bergerak gitu kan. Kalau radiologi itu setelah kita posisikan kan nggak boleh bergerak gitu. Jadi kadang pasien yang bergerak, kadang kitanya yang salah, kadang alatnya juga yang salah, yang error gitu. Kadang ya begitu. Pernah waktu itu pasien kecelakaan mau CT scan, ternyata pasien udah di ruangan error alatnya, jadi ya mau nggak mau udah dibatalin, langsung rujuk ke rumah sakit lain. Berarti kalau misalkan bergerak gitu, itu bisa mempengaruhi hasil rongsennya juga. Betul, kita ada standar posisinya. Dan hampir semua rumah sakit standarnya sama untuk radiologi. Ruang lingkup radiologi masih kecil kok. Di Indonesia ini masih, kalian lulusan mana? Lulusan ini. Oh, kalian lulusan mana? Lulusan ini. Masih sedikit banget lulusan radiologi itu yang tahu. Jadi peluang masuk peluang dapat pekerjaan di bidang radiologi itu lebih besar nggak sih dibandingkan kayak jadi perawat? Betul, perawat terlalu banyak, di mana-mana hampir semua ada perawat. Kalau kalian mau cek-cek iseng kampus aku, kalian boleh cek nama kampusnya, Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Kalau nggak Poltekkes Jakarta 2. Itu kampusku, itu negeri. Oke. Ada lagi. Alat pemeriksaannya itu ada MRI. MRI itu dia menggunakan medan magnet. Jadi yang masuk di dalam ruangan ini nih, ini MRI, itu nggak boleh ada benda logam sedikit pun. Tidak boleh ada benda logam sedikit pun. Ini pintunya. Itu tidak boleh ada benda logam sedikit pun. Kalau ada benda logam, itu bisa bahaya. Bahaya sekali lah intinya. Kalau ada kayak bed atau tabung oksigen, itu bisa membahayakan nyawa malah. Yang kedua ada CT scan. Kalau MRI itu untuk lihat otot, jaringan. Kalau ada alat kedua CT scan. CT scan itu untuk melihat pendarahan, untuk melihat tulang yang retak atau yang gompal kecil, itu bagusnya CT scan. Yang ketiga ada radiologi konvensional. Radiologi konvensional itu untuk melihat ronsen biasa, kayak ronsen paru-paru, ronsen kaki, tangan, leher, kepala, ya pokoknya organ-organ. Jadi kalau ronsen biasa itu kayak kita punya kamera gede, foto cepet, udah begitu aja. Kalau CT scan MRI dia bisa dirotasi, bisa diubah, bisa kita mainin nih 3D gitu. Kemudian ada USG. USG mungkin udah pada tahu untuk ngecek kayak kehamilan dan segala macam. Kemudian ada radioterapi. Radioterapi itu untuk terapi-terapi orang yang sakit kanker. Itu alat yang khusus sendiri. Gitu.
Jadi total ada berapa? Banyak sih alat radiologi, 1, 2, 3, 4, ada 5. 5 sebutannya ada 5, tapi kalau alat-alatnya macam-macam. Kalau ngeronsen gitu butuh waktu berapa lama, Kak? Kalau apa? Ngerongsen atau CT scan? Kalau ngeronsen itu paling cepat, itu paling nggak nyampe 5 menit. 10 menit paling cepat lah. Karena pasien ganti baju. CT scan juga paling cepat itu 10 menit. Paling lama bisa 1 jam atau 1,5 jam. Dia pemeriksaan yang disuntik, itu lama. Kalau MRI itu paling cepat di 20 menit sampai 30 menit. Gitu. Kak, tadi kan katanya ada terus bahayanya tuh kenapa bisa bahaya? Terus kenapa bisa sampai kayak mengancam nyawa? Sebahaya itu. Radiologi ya? Iya, yang MRI tadi. Oh, MRI. Oh, yang tadi Jadi, ada magnet kali ya? jadi dia itu bisa menarik benda-benda logam. Kamu Kamu ada tahu uang sifat 1.000. magnet kan? Jadi misalnya ada uang 1.000 nih di saku, tiba-tiba dia bakal menonjol aja begini, kayak tarik. Nah, nanti di saat di dalamnya itu, kalian mungkin pernah nonton film Insidious? Enggak pernah. Ada film Insidious, dia modelnya kayak tertarik gitu, benda-benda logam ke dalam magnet, itu bisa fatal sih jatuhnya. Dan biaya bila masuk ke dalam MRI itu, biaya servisnya, itu bisa hampir 1 M. Wow. Alat radiologi nggak ada yang murah. Kita baru beli MRI aja 18 M. Kalau alat MRI itu ada di semua rumah sakit tuh? Alat MRI tidak semua rumah sakit belum tentu punya, karena untuk ya mungkin keperluannya juga masing-masing. Kedua, untuk biayanya ya kan harganya lumayan. Itu, tetapi hampir beberapa rumah sakit kemungkinan setiap kota punya kayak CT scan 1, kayak di Cianjur kan ada tuh, di Cimacan 1, di rumah sakit Sayang 1, di Dr. Hafiz ada 1 CT scan. Jadi nggak, CT scan pun nggak hampir semua rumah sakit punya gitu. Oke. Kalau alatnya rusak pas lagi pemeriksaan, mau nggak mau kita tunda atau kita batalkan pemeriksaannya. Kita coba backup dulu sendiri. Setelah di backup ternyata masih nggak bisa, ya udah panggil teknisi. Kayak kemarin CT scan saya rusak, itu hampir 2 minggu benerin. Dana untuk benerinnya itu di 600 juta. Wah. Bagaimana sih Kak reaksi keluarga Kakak saat Kakak profesi ini? Sukses di rumah sakit. Iya. Mereka sih senang saya kerja. Dia tuh disuruh pulang ke Cianjur sebenarnya, cuma saya nggak mau. Karena di Jakarta ini ilmunya banyak banget. Kalau kalian pinter ngambil, ya pinter bergaul dengan orang yang benar, ya nggak akan kebawa hal-hal yang jelek. Saya dari kuliah sampai kerja cuma kuliah pulang, nggak pernah kemana-mana. Jadi nggak pernah aneh-aneh. Orang tua pun ya udah. Dan saya pun manfaatin waktu libur saya cuma buat istirahat atau tidur. Karena kita kerjanya 3 shift. Kalau Kak Franklin itu pengalaman nggak di rumah sakit tuh 24 jam nonstop harus kerja, gak ada istirahat? Aku pernah 36 jam di rumah sakit. Wah. Nggak pulang-pulang. Karena nge-backup temen. Gitu. Pernah 36 jam di rumah sakit nggak pulang-pulang. Cuman ya udah, habis itu tepar seharian nggak bangun. Kayak ini long shift.
Dari jam 7:30 pagi sampai nanti jam 9 malam baru pulang. Tes, kedengeran nggak? Kedengeran Dio aman. Kak, mau nanya Kak. Ya, boleh. Selama kakak kerja di radiologi, pernah ada pasien nggak yang alergi kontras radiologi? Bentar. Nah, siapa? Yang di label depan. Terima kasih aja sih. Rame, Mas. Oh, rame nggak ini? Bentar ya, Mas. Apa, maaf ulangi? Selama kakak kerja di radiologi, ada pasien nggak? Ada pasien yang alergi sama kontras radiologi nggak? Kamu tahu kontras radiologi? Kayaknya searching dulu ini dia nih. Agak Nggak Kontras ada. radiologi yang alergi dengan kontras ada pasti. Cara menanganinya, kita kan kalau pengerjaan pemeriksaan yang dengan kontras itu selalu di backup atau ditemani dengan dokter radiologi spesialis. Dokter spesialis radiologi itu menemani kita dari awal pemeriksaan sampai beres pemeriksaan yang CT scan dengan kontras, MRI dengan kontras, itu dia penanggung jawabnya. Jadi misalnya saat kita pemeriksaan itu kan kita skin test, saya sebutnya skin test. Skin test itu kita masukin obat 0,01 mili ke bawah kulit, itu fungsinya untuk ngecek pasien tersebut ada alergi atau enggak. Semisalnya ada alergi, itu akan seperti bentol-bentol merah atau seperti campak di daerah sekitarnya. Gitu. Itu akan kita konsulkan ke dokter. Jika ternyata dokter bilang ini alergi, kita stop. Langsung kita stop. Karena terlalu beresiko. Obat yang saya masukin bukan 0,1 mili. Obat yang saya masukin ke pembuluh darah itu paling sedikit itu di 50 cc. Paling banyak di 150 cc. Jadi 0,01 mili aja udah beresiko, apalagi saya masukin 50 mili. Bentar. Tadi itu maksudnya alergi apa? Alergi obat, alergi apa sih? Alergi obat kontras. Oh. Okay. Jadi kalau misalnya ternyata ya sekalian saya infoin, semisalnya tidak ada alergi, itu kita lakukan pemeriksaan dan sebelum pemeriksaan kontrasnya masuk atau sebelum kontrasnya masuk, itu saya masukin obat anti alergi. Kalau obat anti alerginya itu, kenapa saya masukin obat anti alergi? Suatu saat pasiennya ada alergi yang tertunda atau delay alergi, itu udah ditanganin duluan sebelumnya. Itu udah dicegat duluan deh. Jadi sebelum kita makan, jadi model gini, kita makan dulu terus minum obat. Nah kalau saya enggak, kita kasih obat dulu baru kita makan. Takutnya alergi. Gitu. Ternyata setelah pemeriksaan beneran alergi, kita suntikin lagi. Dengan dosis yang menurut dokter aman. Jadi prosedur buat pasien yang apa di ronsen itu awalnya semua harus tes dulu. Untuk kontras ya dites dulu. Oke. Dan efeknya kalau kita paksakan sudah alergi dipaksakan, efek sampingnya itu satu sesak nafas, kedua hilang kesadaran, ketiga paling fatal bisa sampai meninggal. Oh. Makanya kita nggak main-main didampingin sama dokter dan ada tanda tangan persetujuan tindakannya juga. Kalau ronsen dada itu ada efek sampingnya nggak, Kak?
Efek samping kemungkinan tidak ada. Jadi radiologi itu sebenarnya disebut bagus juga enggak, disebut nggak bagus juga enggak. Efek sampingnya itu kalian sebenarnya ya, itu sel kalian itu dirusak per 0,000 sekian. Gitu. Sel ada beberapa sel yang dirusak. Tapi kalau saya infokan ke pasien, kalian kena 1 misalnya. Saya tuh kena 0,001, tapi saya dalam sehari mengerjakan berapa pasien? Kalau diakumulasiin sama aja, saya sehari juga kena 1 atau mungkin bisa kena 2. Dan tembok-tembok di radiologi ini bukan tembok-tembok sembarangan. Temboknya dilapisi timbal, temboknya ketebalan 30 cm, ketebalan 1,5 meter. Gitu. Ada standar-standarnya sendiri. Itu makanya kenapa pintunya pintu besi, karena ya kita menghindari radiasi yang keluar dari ruangan dalam. Disebut bahaya atau enggaknya, saya bilang enggak. Karena dalam batas aman. Beda sama radiasi di Jepang. Radiasi di Jepang dia radiasi aktif. Karena mereka memproduksi nuklir di Jepang. Jadi ruang lingkupnya pun ruang lingkup nggak sehat kalau di Jepang. Lagi. Ada lagi yang ditanyakan tentang MRI, CT scan, terkait radiologi. Datanya udah lengkapkah? Pertanyaan kalian udah kebahas semua? Kalau ada yang penasaran tentang rumah sakit, boleh ditanyain. Insya Allah saya bisa jawab. Ada yang tertarik nggak buat masuk ke kesehatan? Entah itu ke radiologi atau apa. Tapi ingat jam kerjanya edan-edanan. Saya hari Selasa kemarin habis dinas malam pagi. Malam pagi itu berarti masuk 8:30, harusnya pulang jam 7:30 pagi, itu saya pulang jam 3 sore. Berarti dari 8:30 malam sampai jam 3 sore. Itu kalau long shift begitu rumah sakit. Ya siap-siap aja. Nyampe rumah tuh, nyampe kosan tidur. Manfaatin waktunya benar-benar buat istirahat. Kak mau nanya, Iya, boleh. kalau alat USG itu cuma buat kehamilan atau gimana? Bisa ngecek yang lain nggak? Kalau USG itu bukan hanya untuk kehamilan aja. Bisa untuk melihat benjolan di daerah tubuh. Bisa, jadi USG itu untuk kehamilan, 1 untuk kehamilan, 2 untuk melihat benjolan, 3 untuk melihat otot pun bisa, 4 untuk melihat jantung pun bisa. Jadi dia untuk melihat jantung itu ada kebocoran atau enggak, jantungnya ada penyempitan atau enggak, itu kelihatan. Kemudian untuk melihat batu ginjal, batu empedu itu bisa cukup. Kalian nih yang suka minum manis, yang minumnya sedikit, itu kalau amit-amit ya ada batu ginjal, itu nanti kelihatan. Gitu. Makanya minuman manisnya dikurangin. Boleh nih. Kalau yang suka makan seblak tiap hari gimana Kak Vicky? Yang suka makan seblak tiap hari, nih temen aku baru banget beres dirawat orang radiologi. Dia kebiasaan makan mie pedes. Akhirnya ususnya radang. Dia radang usus.
pantangan dokter selama sebulan cuma boleh makan yang lembut-lembut. Seblak boleh, makan makanan yang pedas yang aneh-aneh gitu boleh. Tapi ingat, takarannya sehari seminggu sekali nggak apa-apa. Kalau setiap hari mah jualan aja sekalian. Michelle tuh. Mie juga dikurangin. Mie itu kalau kalian pernah nonton Dokter Tirta mungkin mie nggak masalah. Mie itu sebenarnya tidak masalah betul. Tapi kan kandungannya yang kayak pengawetnya itu yang berbahaya. Sesekali makan mie boleh, mau tiap hari boleh, tapi temennya, pendampingnya, sayurnya, telurnya, itu tetap pendampingnya dia harus lebih banyak. Jangan mie sama nasi aja, sama aja bohong, karbo ketemu karbo. Biar wareg. Sunda pisan biar wareg. Mie wareg. Kak Vegi bisa share pengalamannya nggak waktu pertama kali kerja? Waktu pertama kali kerja, aku sih di sini nggak apa ya bahasanya, nggak kikuk sih kalau pertama kali kerja, karena aku itu dari tingkat 2 atau dari kelas 2 lah, dari kelas 2-nya kuliah, itu setiap semester itu bakal ada praktek kerja lapangan. Jadi selama setahun itu aku ke rumah sakit keliling itu ada 6 rumah sakit. Jadi kayak kerja biasa begini. Gitu. Jadi ya udah biasa masuk kerja tuh cuma kayak tinggal gini cara kerjanya, gini alatnya, udah seminggu udah bisa lepas sendiri. Jadi pertama kali kerja ya kikuk. Ya, semua orang juga nggak masuk. Kalian masuk Mardiwana SMP pertama kali kan sendiri nih, nggak kenal. Tapi lama-lama kan asik kan dinikmatin. Ketemu Miss siapa tuh Miss siapa lupa aku namanya. Miss Vina. Miss Vina ya, yang ngasih banyak tugas ya. Emang dia mah begitu dari dulu. Nggak pernah. Fitnah. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak tapi ada aja ya. Sekarang menjatuhkan. Begini aja Kenzi. Kak Fregi tadi ada titipan pertanyaan dari Kenzi. Kak Fregi waktu SMP-nya nakal nggak katanya? Terus Wah, kabur dia. Nggak apa-apa. Soalnya kan apa namanya kadang-kadang suka ngejudge anak-anak tuh kalau anak nakal tuh mau jadi apa ke depannya gitu. Oke, aku jawab. Aku nakal. kurang afian gak sih? Nakal. Aku ngerokok waktu SMP. Don't try ya, jangan ya. Jangan diikutin tapi ya kalau bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian bisa mikir, oke. Jadi gini loh, aku sih bukan seneng ya, aku nakal. Tapi di saat aku ngeliat teman-teman aku sekarang, mereka nakal sekarang, kalau aku nakalnya udah dulu. Betul. Tapi kalau disebut nakal, lebih baik nakal atau enggak. Semua kembali lagi ke kalian, mau nakal atau enggak. Yang menentukan kalian, yang menentukan masa depan kalian, yang menata masa depan kalian. Kalau disebut kita nakal atau enggak, semua orang pasti pernah nakal. Enggak mungkin enggak. Nakalnya Kak Fregi waktu di SMP kayak gimana? Nakalnya aku mah ngerokok, kabur, seminggu nggak sekolah,
sampai dicariin Bu Darmila kalau pernah ketemu atau Pak Untoro. Udah pensiun ini. Udah pensiun ya. Ya gitulah pokoknya sampai Mungkin disamperin tiba-tiba. Guru yang masih sama ada dari Bu Siwi. Regi apa namanya sekolah sampai sekarang tuh masih ada Ibu Siwi, Pak Sandi. masih ada Pak Sandi, masih ada Pak Agus, masih ada Pak Heru, Ya. Terus ya. iya. Terus siapa lagi ya? Ini sudah Oh, lama tadi Bu banget dong Darmila ngajarnya. itu. Kenapa? Ini sudah lama banget dong ngajarnya. Udah lama banget. Berapa tahun, Miss? Udah 15 tahun. Jadi dari lulus SMA tuh langsung ngajar di situ di MY. Ketemu sama angkatannya Fregi itu Miss baru lulus SMA. Enggak, aku masuk MBA itu aku kuliah aja 2014. Berarti MBA itu aku lulus di 2012. 12. Enggak dong. 2011 ya? 2011 aku lulus MBA SMP. Iya tah? Iya, Oh, 2011. Enggak. Kamu Kan lulus 14 dari 14 SMP kuliah. ya 2007 ya? 2012 bener, 2012 itu kuliah masuk SMA. Iya. Lulus Kamu tuh lulus dari 2012. MY itu 2008. Masuk lulus dari MBA 2012. Oh iya ya. Iya, 2012. Guru yang paling mengesankan buat Fregi waktu SMP. Ibu Darmila. Mantap. Kenapa? Guru yang paling ngeselin nggak usah dijawab. Pak Agus ya? Dulu Bu Suprapti sama Pak Agus. Bu Suprapti itu berbahasa Inggris. Dulu waktu ospek yang pertama kali ngadain PBBAB saya. Yang ngejemur adik-adik kelas saya pertama kali. Emang Pak Agus ngeselin itu ya? Coba tanya sama Miss. Miss, gimana Miss? Apa? Emang Pak Agus ngeselin itu katanya. Pak Agus ngeselin itu. Iya. Enggak. Miss. Jujur aja. Enggak. Ya Enggak. Sebenarnya gimana gitu Pak Agus teh? Yang kelihatan galak tapi baik itu Pak Heru. Yes. Yang benar-benar baiknya cuma Miss Wina doang. Nggak ada. Ya udah. Oke, masih ada pertanyaan lagi kah? Kita udah 1 jam ya, nggak kerasa. Tadinya mau di time-nya tuh paling lama 30 menit, ternyata lebih dari itu. Bisa aku mau nanya dulu. Boleh Kartika. Aku pengen kalau misalkan ronsen, tanya kita nggak pakai Pak. Tapi waktu radio FG. Iya, suaranya putus. Di ronsen itu kita masih pakai baju atau harus lepas baju Kak? Karena waktu itu aku pernah di USG dan aku disuruh lepas baju. Kalau USG lepas baju, lebih dibuka sih, bukan dilepas ya, diangkat.
USG bagian apa? Kenapa Kak? USG bagian apa? Bagian perut. Kalau USG bagian perut biasanya diangkat aja. Kalau ronsen? Kalau ronsen paru-paru, jadi ronsen itu harus melepas semua logam di bagian yang mau diperiksa. Misalnya, maaf ya, untuk perempuan, kita mau ronsen dada atau paru-paru. Itu kan perempuan ada maaf pakai bra atau kalung. Jadi kita selalu bilang, maaf untuk lepas bra, kalung, peniti di bawah dagu itu dilepas kalau untuk pasien-pasien kerudung. Kalau untuk pasien-pasien foto gigi panoramik atau foto gigi yang keseluruhan, itu lepas anting, gigi palsu, tindikan semua yang ada di mulut itu dilepas. Jadi kalau USG itu biasanya hanya diangkat aja sih, tapi kalau untuk radiologi kemungkinan besar ganti baju dan melepas semua logam yang ada di daerah yang akan diperiksa. Bajunya khusus Kak? Bajunya khusus, tidak ada logam sama sekali. Modelnya dia kayak kimono. Jadi logam sleting celana pun nggak bisa, tetap harus dilepas. Lepas Walaupun yang di ronsennya dada. Walaupun yang di ronsennya dada. Kalau ronsennya celana dada juga yang aku bilang, yang lepas itu hanya bagian yang mau diperiksa aja. Kalau kayak foto pinggang itu yang dilepas baru celananya dilepas, sabuknya dilepas, begitu. Kalau pakai behel, Maaf, kalau pakai behel terus mau di ronsen harus dilepas. kalau pakai behel enggak dong. Kalau pakai behel kan permanen. Kalau pakai behel sekarang tuh besinya bagus, jadi tidak terlalu mengganggu gambaran. Kalau kamu izin tanya, Boleh. ada syarat atau kayak hal khusus yang harus dilakuin buat bisa masuk radiologi nggak sih? Hal khusus syaratnya tidak ada. Yang penting kalian, kalau rata-rata ya, untuk kesehatan rata-rata IPA. Semua IPA. Kalian mau teknik gigi, mau asisten dokter gigi, mau farmasi, segala macam itu IPA biasanya. Nggak ada jurusan lain tuh nggak ada, jarang. Jadi untuk masuk ke radiologi sendiri pun ya tes persyaratannya hanya lulusan SMA IPA, udah itu aja. Nggak ada lagi sih, cuma itu doang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Izin Fajar, nih, ada yang mau tanya? ada hal yang terkesan atau kayak tantangan nggak Kak selama kerja? Tantangan ada. Tantangan tuh pasti ada aja ya. Kayak seiring berjalannya waktu, alat kan makin canggih, pemeriksaan makin banyak. Jadi aku kayak CT scan jantung itu tantangan terbesar tuh. Kita harus belajar lagi untuk prosedur pemeriksaannya, tahap-tahap pemeriksaannya bagaimana. Kalau dari rumah sakitnya sih, mereka sih berharap kita bisa semua. Cuma kan intinya gini, kerja di radiologi atau di kesehatan itu dimanapun, Deng. Kerja dimanapun semua bisa karena terbiasa. Bukan bisa karena kita lulusan apa lulusannya. Kalau kalian bisa cuma sebatas bisa, ya udah, kalian cuma bisa segitu-gitu aja. Jadi tantangannya itu kayak kita menggali ilmu lagi, gali ilmu lagi. Kalau untuk pasien tantangannya, aku paling senang nih kalau udah misalnya bisa meluluhkan pasien yang menurut orang nggak bisa mereka luluhkan. Pasien emosi, bla 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 bla, marah-marah, aku luluhin nih, tiba-tiba bisa aku
iya Pak, ya udah ngobrol gitu. Jadi tantangan yang keduanya sih itu sih. Jadi Oh, cara kita berkomunikasi pun penting di rumah sakit. hmm. Hati-hati berarti guys, Kak Freki jago ngeluluhin. Bahaya, bahaya. Kalau yang berkesannya ada nggak, Kak? Berkesannya ada, berkesannya itu ya aku lebih banyak, aku senang sih bisa ngelihat orang datang ronsen dan senyum setelah beres ronsen walaupun cuma foto doang. Jadi kayak oke, gue bisa ngebahagiain orang lain di saat gue kerja gitu loh. Jadi kayak ada ibu-ibu, ya makasih ya. Ternyata orang Cianjur juga kan jadi ngobrol. Jadi kayak, oh nambah saudara tuh sebenarnya gampang. Yang susah nambah, yang paling gampang tuh nambah musuh. Kalau berkesan sih gitu aja. Kalau ini udah ditanya belum ya, kenapa kakak terkesan sama kayak mau masuk ke bagian radiologi? Udah, tadi udah ditanyain. Udah. Belum join nih. Aku kenapa Nanti masuk dicek radiologi? rekamannya. Aku kenapa masuk radiologi karena satu, orang tua aku masuk radiologi, emang radiologi. Kedua karena terpaksa, dulu aku itu mau masuk polisi kurang 1 senti. Jadi disaranin orang tua ya udah. Akunya juga Kalau di udahlah apa kesehatan aja. ada ukuran tinggi juga nggak sih? Sepertinya ada, tapi nggak ketat banget sih. Bisalah masih kasih keringanan mereka. Oke. Kalau di bagian radiologi sendiri? Radiologi sendiri ada, cuma di 160 atau 155 gitu perempuan tuh. Oh my god, gak nyampe. Kenapa Nggak Lele? nyampe. Siapa yang nggak nyampe? Nggak usah bawa-bawa tinggi. Kalau mau masuk radiologi, kontak. Nanti telepon kampus. Enggak. Orang dalam. Orang daleman. That's right. Oke, sudah 1 jam lebih 15 menit, nggak kerasa ya. Kak Peggy juga mau pengen lanjutin kerja ya, karena masih jam kerjanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian siapkan terjawab semua sama Kak Peggy. Udah puas juga, dan kalau misalnya ada yang tertarik mau masuk ke bagian radiologi, mangga bisa dipelajari. Dan satu hal yang bisa kita ambil pelajaran, tadi kalau kata Kak Fregi bilang, Kak Fregi dulu waktu SMP nakal, tapi bukan menjadi apa ya, ketentuan juga kalau misalkan kedepannya dia nggak bisa sukses. Buktinya sekarang juga masih bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Gitu. Intinya gini, kalian boleh nakal, tapi kalian bisa buktiin kalau kalian bisa bakal lebih baik dari kalian yang dulu. Semua ada waktunya ya, jadi waktunya main ya main, waktunya nakal ya nakalin. Tapi ya nanti bakal masing-masing juga bakal ketemu sama titik baliknya. Ada titik baliknya nanti ya. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk sukses, gimana pun dia waktu sekolahnya ya. Oke, boleh ditutup sama siapa? Sama si Kenji, Miss. Boleh, Kenzi, silakan ditutup. Boleh.
Kenzi munduran Kenzi. Aku belum lihat. Nah, gitu kan enak ngelihatnya. Hidungnya kelihatan hidungnya. Kak Fregi ngelihat apa namanya anak-anak pakai baju sekolah ini ada langsung Fajar ya. Nah ini kalau Kenzi ini batik baru dari sekolah. Terus, nah ini kalau Apta ini pakai baju kotak-kotak mungkin waktu zaman Fregi juga ada ya? Iya ada. Ini Kayaknya seragam masih ada di lemari kok. Oh masih ada di lemari? Masih. Awet banget kak. Keren. Kalau yang putih biru ini seragam SMP. Iya. Saya umumnya ya. Fajar pakai baju pramuka buat besok Fajar itu mah. Disiapin sekalian ya. Oke, Kak Fregi makasih buat waktunya, makasih udah bersedia jadi salah satu narasumber buat anak-anak juga. Semoga bisa menginspirasi. Selamat melanjutkan pekerjaannya malam ini. Ada yang bisa screenshotin sebagai bukti? Udah dari tadi. Udah dari. Pose Biar pada on dulu kameranya.